Deretan kabar buruk tiba-tiba menimpa para rival timnas Indonesia di grup C. Terbaru, rencana licik timnas Bahrain dipastikan gagal total setelah AFC menolak permintaan skuad The Maroons. Timnas Indonesia pun dipastikan tetap bermain di Stadion Gelora Bung Karno. Selain Bahrain, beberapa rival di grup C juga dilanda masalah besar. Cetak Gol coba merangkum kekacauan rival grup C sebagai berikut. Timnas Bahrain masih ngotot fitnah Indonesia. Kontroversi wasit di pertandingan timnas Bahrain meninggalkan masalah cukup besar. BFA mengklaim negara Indonesia nggak cukup aman untuk didarati para penggawa The Maroons. Federasi Sepak Bola Bahrain ini menganggap para pemain banyak mendapatkan intimidasi di sosial media. BFA pun meminta AFC untuk memindahkan laga kandang di luar Indonesia. Awalnya permintaan ini sempat dikaji serius oleh para petinggi AFC. Banyak yang menduga-duga jika tanggapan cepat dari AFC dikarenakan presiden mereka yang diduduki oleh orang Bahrain. Padahal PSSI sudah menenangkan Bahrain dan mengklaim Indonesia sangat aman. Klaim dari Erick Thohir ini bukan hanya isapan jempol belaka dan bisa dibuktikan dengan fakta terang. Buktinya, Jepang dan Arab Saudi nggak mendapatkan intimidasi apapun dari penggemar timnas Indonesia. Saking amannya, pemain Samurai Biru sampai-sampai dipayungi oleh pihak keamanan. Media lokal mereka yakni Soccer Digest Japan bahkan mengakui keamanan bermain di Gelora Bung Karno. Dalam sebuah rilisan artikelnya, Digest Japan memuji atmosfer gila di Stadion Kebanggaan Indonesia ini. Seperti inilah sosok pendukung sejati. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan, tulis Soccer Digest Japan ini. Gak cuma diakui Jepang, Arab Saudi juga menjamin Indonesia sebagai negara yang aman. Beberapa supporter Garuda bahkan terlihat bercengkrama satu sama lain. Dalam salah satu momennya, kedua supporter ini asik berjoget bersama menikmati musik yang diputar. Gagalnya rencana licik timnas Bahrain. Namun permintaan aneh dari Bahrain nyatanya ditolak oleh AFC. Federasi Sepak Bola Asia ini telah memutuskan pertandingan di bulan Maret nanti akan tetap berlangsung di Indonesia. Berita ini disampaikan langsung oleh Erick Thohir setelah bertemu perwakilan AFC. Sudah disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal AFC, yaitu Datuk Seri Winsor. Laga Indonesia melawan Bahrain akan digelar di Gelora Bung Karno, ucap Erick Thohir. Kabar ini tentunya menjadi keuntungan besar untuk timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda bisa tampil penuh disertai dengan dukungan dari supporter tanah air. Kegagalan Bahrain dalam merayu AFC juga langsung menjadi bahan candaan bagi netizen Indonesia. Padahal ketua federasi tersebut berasal dari negeri Mutiara Teluk. Nyatanya, sosok Salman bin Ibrahim Al-Khalifa lebih memilih untuk mendukung Indonesia di pertikaian ini. Tentunya kesuksesan tersebut gak lepas dari pengaruh besar Erick Thohir. Tua PSSI ini dinilai punya rekam jejak yang bagus dalam hal bernegosiasi. Erick Thohir bahkan pernah merayu Presiden FIFA untuk membangun kantor agar bisa diperhatikan. Keistimewaan yang didapat Erick Thohir bahkan membuat Indonesia disebut anak emas FIFA di Asia Tenggara. Kabar ini tentunya akan membuat Bahrain kesulitan mendapatkan poin. Negeri Mutiara Teluk ini sudah ketakutan dengan atmosfer gila yang ada di Indonesia. Ditambah lagi, Dragan Talajik sudah mengaku akan sulit untuk mendapatkan poin di kandang Indonesia. Kami harus bekerja keras untuk mempersiapkan diri menghadapi laga berikutnya. Duel melawan Indonesia akan sangat sulit untuk dihadapi, ungkap pelatih Bahrain tersebut. Timnas Tiongkok takut dihukum FIFA. Timnas Tiongkok juga dihantam banyak masalah karena sering memainkan strategi licik. Di laga kontra Jepang, skuad naga secara sengaja mengecilkan ukuran lapangan. Cara ini dilakukan anak asuh Branko Ivankovic demi menjegal kekuatan Samurai Biru. Timnas Jepang disinyalir akan kesulitan bermain melebar karena nggak bisa memanfaatkan lapangan. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh salah satu jurnalis negeri tirai bambu, yakni Madesing. Saat berbincang dengan salah satu staf timnas Tiongkok, mereka mengatakan akan punya peluang melawan Jepang. Jika saya tanya mengapa, mereka menjelaskan bahwa Jepang suka memanfaatkan lebar lapangan, sehingga mereka berencana untuk memperkecil ukurannya, jelas Madesing. Benar saja, skuad negeri Sakura dibuat kelimpungan. Bagaimana tidak, Takefusa Kubo dan kolega nggak bisa memanfaatkan lebar lapangan karena dinilai terlalu sempit. Taktik licik ini mendapat sorotan dari berbagai negara.
Sport TV selaku media lokal Korea Selatan gak ragu melabeli negeri tirai bambu sebagai negara yang licik. Alasannya karena skuad Naga Merah menghalalkan segala cara demi mengungguli lawannya. Belum lagi supporter timnas Cina ikut berulah dengan menghina lagu kebangsaan Kimi Gayo. Hajime Moriyasu selaku pelatih timnas Jepang naik pitam dengan ulah fans tim Naga Merah tersebut. Saya akan menghargai jika Anda berhenti mencemooh lagu kebangsaan saat dinyanyikan sebagai bentuk rasa saling menghormati. Beber Moriyasu. Arab Saudi langsung dihantam krisis. Kekalahan menghadapi Indonesia berdampak negatif terhadap keharmonisan ruang ganti. Skuad negeri minyak berpikir untuk menendang Hervé Renard dari kursi kepelatihan. Pelatih asal Prancis ini gagal mengangkat performa skuad Elang Hijau. Padahal Hervé Renard baru menjabat sebagai pengganti Roberto Mancini di akhir Oktober kemarin. Pengamat sepak bola lokal yakni Batal Alkaus menyebut Renard harus bertanggung jawab atas kekalahan tersebut. Mengambil tanggung jawab gak hanya sekedar berbicara karena itu, bukan hanya berani di depan media semata, melainkan dengan mengambil tindakan. Dirinya harus menerima kesalahan atau mengajukan pengunduran diri. Kritik Alkaus. Rumor pemecatan ini disebut berdampak langsung ke mental para pemain Arab Saudi. Sejumlah pemain terpecah belah dengan pendapatan yang saling berbeda. Padahal skuad Elang Hijau akan menghadapi lawan berat di bulan Maret mendatang. Mereka dijadwalkan untuk bertemu Cina dan juga Jepang di pertandingan grup C mendatang. Selain dituntut bisa mengatasi masalah, Arab Saudi juga harus bisa memperbaiki kualitas lini serang. Di ronde ketiga, sektor juru gedor menjadi masalah dan baru bisa mencetak 3 gol. Kritikan lainnya juga datang dari permainan Arab Saudi yang hancur lebur di tangan Hervé Renard. Khaled Al-Atawi bahkan menyebut pelatih Prancis ini bukan sosok yang tepat. Melatih bukan meninggikan suara Anda di ruang ganti. Manajemen teknis tim Saudi yang membawanya kembali nyatanya nggak berhasil. Kritik Al-Atawi. Masalah yang dihadapi oleh Arab Saudi semakin besar setelah SAFF memutuskan untuk menambah kuota pemain asing di liga. Hal ini disebut semakin mematikan karir dari pemain Elang Hijau. Bahkan Roberto Mancini sebelumnya sudah pernah mengkritik mengenai pemain Arab Saudi yang menjadi cadangan di klub. Para pemain Arab Saudi sudah berpartisipasi sebagai pemain inti bersama klub mereka. Namun saya malah melatih 20 pemain yang duduk di bangku cadangan dalam pertandingan liga. Strip sneaker Maximo putih abu yang bisa menambah gaya casual kamu. Cek linknya di bawah ini. Kekacauan manajemen timnas Arab Saudi. Kekacauan ternyata nggak hanya menimpa pemain Arab Saudi saja. Federasi Sepak Bola Arab Saudi atau SAFF mengalami kisruh dan sedang terbagi menjadi dua belah pihak. Beberapa staf kurang menyetujui keputusan untuk memanggil Hervé Renard kembali. Hal ini nggak lepas dari Renard yang disebut sebagai sosok yang nggak bertanggung jawab. Mereka menyebut kalau kepemimpinan tegas dari Renard nggak mampu memperbaiki Arab Saudi. Selain itu, para petinggi juga menilai skuad Elang Hijau membutuhkan sosok yang lebih strategis. Berantakannya manajemen SAFF semakin terlihat dari mundurnya Hussein Al-Sadik dari posisi manajer Arab Saudi. Dirinya mengaku sudah nggak sanggup dengan keadaan di skuad Elang Hijau. Manajer tim nasional, Hussein Al-Sadik meminta maaf kepada Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Saudi karena nggak bisa melanjutkan posisinya di periode mendatang. Tulis SAFF. Kepergian Sadik langsung membuat SAFF kelabakan mencari sosok pengganti. Selain itu, kebobrokan mereka semakin lengkap dengan kritikan Roberto Mancini. Pelatih asal Italia ini mengaku kalau manajemen Arab Saudi hanya mengiming-imingi pelatih dengan uang besar tanpa rencana yang jelas. Akibatnya Mancini mengaku merasakan trauma yang mendalam. Bab SAFF dinilai sering memberikan tekanan dan membuat pelatih dalam keadaan yang sulit. Saya nggak akan melakukan hal yang sama lagi. Mereka memberikan tawaran yang sangat besar. Namun hal ini juga yang membuat pelatih berada di posisi yang sulit. Ungkap Mancini. Gara-gara hal itu media Arab Saudi langsung mendesak Elang Hijau untuk segera berbenah. Sebut saja ada Arya Diah yang masih meyakini kalau skuad negeri minyak masih bisa lolos. Mereka yakin pasukan Elang Hijau bisa meraih kemenangan atas Jepang di laga nanti. Kepastian Jepang lolos ke babak berikutnya lebih awal dapat meningkatkan peluang tim Saudi, Australia, dan Indonesia. Arab Saudi harus mencoba untuk memanfaatkan penurunan kekuatan Jepang demi meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Tulis Arya Diah. Jepang menuduh Indonesia pakai cara curang.
Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan Jepang sepanjang kualifikasi Piala Dunia kali ini. Kedua negara ini terlihat jelas saat negeri Sakura bertandang ke negeri Nusantara. Salah satu buktinya terjadi saat supporter Samurai Biru yang mampu berbaur dengan fans timnas Indonesia. Bahkan mereka juga serentak menyanyikan lagu Sayonara. Selain itu, hubungan baik Indonesia dan Jepang terlihat dari Hajime Moriyasu yang percaya skuad Garuda bisa lolos ke Piala Dunia. Saya rasa timnas Indonesia mempunyai kualitas pemain yang sangat layak untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih Shin Tae-yong sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik, tutur Moriyasu. Namun gak semua supporter Jepang yang memberikan tanggapan positif kepada Indonesia. Beberapa fans Samurai Biru diketahui ada yang khawatir dengan lonjakan prestasi skuad Garuda. Bahkan mereka sampai menuduh timnas Indonesia menggunakan cara yang curang. Mereka menang dengan cara curang dengan menambah pemain naturalisasi dan akhirnya menduduki peringkat 125. Bukankah masyarakat Indonesia terlalu optimis? Tulis seorang netizen Jepang. Hal ini dikemukakan oleh netizen Jepang karena mereka merasa iri dengan timnas Indonesia yang berkembang secara pesat. Indonesia sepertinya akan lolos ke 4 besar menuju Piala Dunia. Satu demi satu mengalahkan negara-negara terkuat dan menciptakan badai ke tim langganan Piala Dunia. Tulis fans Jepang. Rasa iri yang dirasakan Jepang dinilai sebagai sesuatu yang wajar. Pasalnya pasukan Garuda sudah diakui oleh beberapa pengamat dunia dan disejajarkan dengan skuad negeri matahari. Salah satunya ada Ruth Gullit yang merasa level timnas Indonesia nggak ketinggalan jauh dari Jepang. Generasi berikutnya harus fokus melatih lebih banyak pemain muda, sepak bola dan melakukan lebih banyak upaya untuk mempersempit kesenjangan. Baru-baru ini saya melihat Indonesia, Korea, dan Jepang bermain sangat baik, ungkap Gullit dilansir dari Soha. Di lain sisi, Hajime Moriyasu sempat kaget dengan Indonesia yang disebut setara dengan Jepang. Dirinya menganggap skuad Garuda memang berkembang namun belum berada di level yang sama. Australia terganjal aturan FIFA mainkan keturunan. Timnas Australia juga dihantam berbagai masalah sebelum menjamu Indonesia. Asalnya skuad Socceroos gagal menggait Marin Jakolis untuk mempertajam lini depan. Padahal lini depan pasukan hijau sedang mengalami kemandekan. Bagaimana tidak, di 2 laga terakhir skuad Toni Popovic bisa mengemas 2 gol. Alhasil pihak Federasi Negeri Kangguru langsung melirik Jakolis sebagai pemain depan. Sang pemain dinilai punya kemampuan yang cukup mumpuni. Sayangnya niat tersebut harus dikubur dalam-dalam karena dipastikan mustahil. Sebab Jakolis gak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam peraturan FIFA. Pemain 27 tahun ini diketahui baru bermain selama 2 tahun di Liga Australia. Dia merupakan pemain berkeluarga negaraan Kroasia tanpa ada garis keturunan negeri Kangguru. Di sisi lain, situasi ini diperparah dengan kondisi para pemain Socceroos yang disebut kehilangan kepercayaan diri. Sebut saja ada Matthew Ryan yang baru memulai debutnya bersama AS Roma. Sayangnya dia gagal menjawab kepercayaan Claudio Ranieri dengan kebobolan 1 gol atas Sampdoria. Timnas Indonesia. Saat para rival bermasalah, timnas Indonesia justru semakin percaya diri. Bagaimana tidak, PSSI semakin gencar menambah kekuatan dari program naturalisasi keturunan. Bahkan pihak federasi intens merayu sejumlah pemain yang dinilai potensial. Saat ini Federasi Indonesia sudah memastikan nama Ole Romani untuk jeda internasional bulan Maret mendatang. Menariknya, pemain FC Utrecht ini bukan satu-satunya nama yang disebut bakal debut. Bocoran ini disampaikan langsung oleh media asal Belanda yakni Football Primer. Media ini menyebut PSSI sedang mengebut proses naturalisasi pemain lain termasuk Jairo Ridwald. Jairo Ridwald merupakan salah satu pemain yang sedang disiapkan secara diam-diam. Dia mungkin akan segera dipercepat bersama Mauro Zylstra, tulis media asal Belanda. Langkah ini dilakukan sebagai keseriusan Indonesia untuk mewujudkan ambisi lolos ke Piala Dunia. Dan nantinya skuad Garuda diwajibkan untuk menyapu bersih laga kontra Bahrain dan juga Australia. Aji Santoso selaku legenda sangat yakin kalau skuad Garuda mampu berbicara banyak di laga nanti. Australia juga tim bagus, tetapi sekali lagi dalam sepak bola itu sering terjadi kejutan. Kalau tidak salah, Arab Saudi juga seri di Australia. Beber Aji Santoso. Apalagi para penggawa Garuda sudah punya kepercayaan diri yang sangat tinggi. Salah satunya adalah J. Itzes yang tampil memukau sebagai pemain Indonesia pertama di Serie A. Hebatnya lagi, Bang J juga menjadi pencetak gol Serie A pertama dari Indonesia. Gak heran media Italia memuji aksi memukau ex-pemain Go Ahead Eagles tersebut. Kami senang saat J. Itzes menyebabkan Venezia unggul sementara dengan skor 2-1. Tulis laporan Tutto Venezia Sport. Dapatkan sampo clear cool mentol saset, cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan tentang kekacauan rival Indonesia di grup C. Bagaimana pendapatmu? Akankah skuad Garuda bisa memanfaatkan kekacauan lawan-lawannya dan lolos ke Piala Dunia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar.